wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya izin bertanya mengenai sejarah lengkap dari tokoh Mbah Yai Rahmat. Ya, kalau Mbah Yai Rahmat itu kan lahir di Desa Pangkah, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Beliau waktu itu tokoh Kiai NU di kecamatan tersebut. Dulu belum ikut Karangdadap, dulu kecamatannya ikutnya Kedunguni. Terus kemudian ada pemugaran atau pemekaran wilayah sendiri yang namanya Karangdadap. Dunia ikutnya kecamatannya Kedunguni dulu. Nah terus beliau itu kan juga seperjuangan sama Mbah Kiai Syafi'i di Simbang Jenggot Sanga, Buaran, dan sama Mbah Kiai Thohir yang biasa dikenal makam Nyamplungan, dan di Wonobergo itu ada yang namanya Mbah Kiai Anwar, atau beliau itu gurunya Mbah almarhum Mbah Syarif Hidayatullah, Mbah Syarifuddin maksudnya. Terus alamat lengkapnya beliau itu di mana, Mas? Alamat lengkapnya di Dukuh Pentol, Desa Pangkah, Kecamatan Karangdadap. Makamnya sendiri juga terletak di pemakaman umum di Dukuh Pentol, Desa Pangkah tersebut. Ya makamnya juga sederhana. Beliau itu orangnya sederhana, nggak mau muluk-muluk. Ya bermasyarakat lah orangnya beliau itu. Makamnya itu pernah seketika dari ahli warisnya itu bertanya, itu makam kok ada yang digijing ada yang tidak. Itu yang digijing yang salah. Tanahnya siapa kok main-main kijing saja? Kalau tanahnya sendiri digijing nggak apa. Kan itu tanahnya orang, bukan tanah hak miliknya, jadi nggak boleh digijing. Ya, gitu. Terus kalau istrinya itu ada, Mas? Terus namanya siapa? Ya, beliau istrinya namanya Mbah Udung Rahati. Beliau dulunya itu orang dari Pedukuhan Kalisala, Desa Jrebeng Kembang. Ya ikutnya Kecamatan Karangdadap juga sama. Tapi beliau juga sudah meninggal. Ya makamnya sebelahan sama Mbah Yai Rahmatnya. Ya. Terus dari orang tuanya Yai Rahmat sendiri terus sampai silsilah ke atasnya, apakah Mas tahu? Ya insya Allah tahu. Mbah Rahmat itu kan putra dari pasangan namanya Mbah Kasmo dan Mbah Tami. Mbah Tami itu aslinya orang Cepagan, Warungasem sana, orang desa Cepagan, Kecamatan Warungasem. Kalau Mbah Kasmonya asli Pangkah. Kemudian Mbah Tami ikut Mbah Kasmo. Kalau Mbah Tami itu kan konon katanya itu dulunya ya seorang juragan padi sama juragan hewan. Kalau dulu terkenalnya itu juragan kebu. Ya. Tapi beliau seorang perempuan. Ya, dan Mbah Kasmo sendiri itu putranya Mbah Tasbin, namanya Mbah Kiai Tasbin. Dan Mbah Kiai Tasbin itu putranya Raden
Candi Kromo, Mbah Raden Candi Kromo itu dulunya asli dari Jepara, putra dari Bupati Jepara sana. Kemudian Bupati Jepara itu kan namanya Mbah Adipati Citrosumo dulu, belum ada Indonesia itu. Dulu kan asli istilahnya itu kan sebutannya dengan Adipati, kalau sekarang kan Bupati. Nah, Adipati Citrosumo konon katanya itu kan punya anak cukup banyak. Kemudian anak putra-putranya itu kebanyakan pada mengembara atau melankoli, istilahnya seperti itu ya. Kemudian salah satu putranya Adipati Citrosumo itu yang bernama Raden Candi Kromo itu mengembara sampai di Desa Pangka. Kemudian kebetulan di Desa Pangka itu belum ada desa dulunya, itu belum ada desa, masih tanah kosong, dan kemudian beliau babat di tanah tersebut dan lama-kelamaan menjadi sebuah desa. Mbah Raden Candi Kromo itu mempunyai seorang istri namanya Mbah Nyai Umina. Ya, kalau silsilahnya dari Mbah Nyai Umina sendiri saya juga kurang tahu. Tapi kalau Adipati Citrosumo itu kan ada Adipati Citrosumo 4, 3, 2, dan 1. Terus guru dari Mbah Kiai Rahmat itu siapa saja, Mas? Kalau yang saya tahu itu gurunya Mbah Kiai Rahmat. Dulu Mbah Kiai Rahmat itu pernah istilahnya ngangsu kawruh sama seorang kiai namanya Mbah Kiai Yahya. Mbah Kiai Yahya itu putranya Mbah Kiai Soleh Darat Semarang. Mbah Kiai Soleh Darat Semarang itu kan gurunya Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Mbah Kiai Ahmad Dahlan, yaitu pendiri NU sama pendiri Muhammadiyah itu. Sama ya. Ya, pendiri ya dulu Mbah Kiai Soleh Darat itu kan ngajar di Mekah. Kemudian kebetulan Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dan juga Mbah Kiai Ahmad Dahlan belajar di Mekah sana. Nggak taunya yang ngajar gurunya mereka itu dari tanah Jawa sendiri, Mbah Kiai Soleh namanya. Ya, Mbah Kiai Soleh ya juga termasuk guru ulama Nusantara. Ya, beliau melahirkan ulama-ulama besar di Nusantara ini. Kemudian murid dari Kiai Rahmat siapa saja, Mas? Ada yang saya tahu itu satu orang, itu yang selalu mendampingi Mbah Kiai Rahmat terus, namanya Mbah Kiai Sidul. Beliau juga sudah meninggal. Itu kemanapun Mbah Kiai Rahmat pergi pasti Mbah Kiai Sidul diajak. Terus dari kisah dakwah dan dari pengamalan ilmu dari Mbah Kiai Rahmat seperti apa? Kalau Mbah Kiai Rahmat itu kan sosoknya sederhana. Beliau selalu mengajarkan untuk tetap bersyukur dan juga untuk tetap rukun dan saling berbagi antar sesama. Ya, Mbah namanya juga kan dulu waktu di zamannya itu kan masih ada masa-masa paceklik pangan, krisis namanya. Baru saja merdeka masih babat Indonesia kan kayak gitu. Jadi
masih banyak paceklik tangan, beliau selalu mengajarkan seperti itu, saling berbagi antar sesama. Misal walaupun punya pas-pasan, ada orang butuh, ya dikasihkan, walaupun beliaunya masih membutuhkan. Walaupun umpama dimasak menjadi nasi itu kurang, di- masih bisa dimasak jadi bubur, jadinya kan lebih banyak. Iya. Kayak gitu. Kemudian jasa-jasa beliau yang pernah dilakukan bagi masyarakat setempat. Oh, banyak sekali beliau. Beliau selain pendakwah di masyarakat di desa tersebut, beliau juga istilahnya itu, kalau pada zamannya itu orang pintar. Terus banyak orang yang minta istilahnya seperti pengobatan atau apa dari beliau itu sendiri. Kemudian selain itu beliau juga masih menyempatkan diri untuk terjun di bidang politik. Ya, kebetulan beliau juga ikut dalam sebuah pengurusan partainya Pak Soekarno yang bernama Partai PNI itu. Ya, beliau dulu ya sering sekali ke Jakarta, ikut apa ya, pengurusan partainya. Kemudian apakah ada yang meneruskan dari perjuangan beliau? Ada yang meneruskan saat ini cucunya. Malah Cucunya, soalnya anak-anaknya itu kan putra-putranya Mbah Kiai Rahmat itu menekuni keterampilan Mbah Rahmatnya itu sendiri. Beliau Mbah Rahmat itu kan dulunya juga seorang apa ya, tukang kayu. Kemudian putra-putranya kan juga tukang kayu semua sampai pada cucunya. Tapi yang meneruskan perjuangan Mbah Rahmatnya itu sendiri cucunya yang bernama Gus Sahidin itu yang meneruskan. Kemudian dari cara merawat dan melestarikan dari peninggalan beliau sendiri seperti apa? Ya, kalau di dalam keluarga ahli waris Mbah Kiai Rahmat itu setiap Kamis Wage itu pasti bersih itu semua, walaupun ada yang rumahnya jauh tapi masih sempat disempetin ke makamnya, nyakar di ke makamnya. Ya, kadang ada pula yang sering nggak jarang itu saben hari Jumat itu ngaji di makamnya. Kalau setahun sekali itu dilaksanakan haul makamnya Mbah Kiai Rahmat dan Mbah Kuduranti, itu dilaksanakan pada hari Jumat Manis di bulan Muharram. Itu pelaksanaan haul makamnya. Dari acara hall tersebut, acaranya apa saja, Mas? Ya, acaranya diikuti dilakukan acara tahlilan bersama atau ngaji bersama yang dilakukan dari ahli warisnya Mbah Kiai Rahmat, dan juga diikuti atau dihadiri dari berbagai dari luar desa, dan juga diikuti masyarakat lingkungan desa tersebut. Itu pada tumplek semua di situ. Ya baik Mas, saya rasa cukup informasinya. Apabila nanti ada tambahan nanti saya kesini lagi menemui Masnya. Oh, iya, monggo.